Homili Minggu Biasa 17. Nabi Elisa bersama pelayannya bisa memberi makan 100 orang, bahkan sesudah makan kenyang masih ada sisanya hanya dengan 20 roti jelai. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki bersama dengan para muridnya hanya dengan 5 roti 2 ikan. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya 20 roti untuk 100 orang ada sisanya? Saudara-saudara kasih bisa membayangkan itu seberapa besar rotinya? 20 roti cukup untuk 100 orang. Kita bisa bayangkan bagaimana besar rotinya. Saudara-saudara terkasih sama nenek kita, kita bertanya, bagaimana caranya? Dan dari mana? Dengan sedikit makanan Nabi Elisa, Yesus bisa memberi banyak makanan kepada orang banyak dan ada sisa. Kira-kira yang mana? Adakah yang namanya Elisa di sini? Atau namanya Elis? Atau Lisa? Atau Elisa? Ada nggak? Ada mana dia? Tolong jawab. Ada namanya saya Elisa. Ini apa? Elis. Ada nggak? Jangan malu-malu kalau tidak. Kalau tidak, mari kita jawab bersama-sama. Dari mana atau bagaimana caranya? Masa 5 roti 2 ikan. Dimakan 5.000 laki-laki, belum perempuan. Apalagi biasanya kalau mama-mama itu suka Columbus, belum dihitung, ada sisanya. Sisanya 12 paku bahkan. Untuk waktu itu tidak ada Columbus, sehingga 12 paku dikumpul oleh para murid, dari kumpul oleh ibu. Mari kita bertanya, dari mana dan bagaimana caranya? Ada yang menjawab? Tolong dijawab. Dari mana Elisa? Kita tahu bagaimana caranya Elisa bisa kasih makan 100 orang hanya dengan 20 roti jelai. Tidak tahu, sudah baca sabda Tuhan, tidak tahu. Ada yang menjawab? Tidak ada. Kalau begitu, saya juga tidak tahu. Tapi yang pasti, bacaan pertama ayat terakhir dikatakan seperti ini. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Artinya apa? Elisa melakukannya sesuai dengan firman. Atau jawaban yang lain dari referen Mazmur tanggapan. Tolong baca ulang. Apa referen Mazmur tanggapan? Mau baca semuanya. Engkau membuka tangan ya Tuhan dan berkenan mengenyangkan mereka. Jadi jelas dari mana? Dari tangan. Baca Injil dikatakan seperti ini. Sesudah itu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan membagi-bagi kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Sekarang tahu jawabannya dari mana? Dari mana makanan itu? Dari Tuhan. Bagaimana caranya kalau itu?
lewat mujizat. Artinya, saudara-saudara terkasih, ketika Nabi Elisa bersama dengan pelayannya, ketika Yesus bersama dengan para rasulnya membagi-bagi makanan sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka mujizat terjadi. Kata kuncinya adalah melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, dikatakan dalam Injil, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu membagi. Ucapan syukur Yesus dan kerelaan untuk membagi, mengatakan makanan begitu banyak. Kerelaan untuk berbagi, itu adalah membuat makanan begitu. Saudara-saudara terkasih, lalu bacaan-bacaan hari ini memberi kesan kepada kita bahwa kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan melipat gandakan apa yang kita harapkan, kita inginkan dari kebutuhan hidup kita. Yang kedua, ditegaskan ulang kepada kita bahwa kalau Tuhan menghendaki yang baik untuk Dia lakukan kepada umatnya, maka Tuhan akan melakukannya berlipat-lipat gandakan. Itu dari pihak Tuhan. Lalu dari pihak kita belajar dari sikap Yesus mengambil roti, berdoa mengucap syukur, lalu bagi. Maka para penafsir kitab suci mencoba menafsirkan langkah kedua dari bacaan Injil hari ini. Selain mujizat yang dibuat oleh Yesus, lalu juga ada pelajaran lain. Apa itu? Dikatakan dalam Injil hari ini, Andreas mengatakan kepada Yesus, di sini ada seorang anak bawa 5 roti 2 ikan. Para penafsir mengatakan, kalau anak kecil itu saja bawa bekal, maka ini pasti bawa bekal seperti biasa, ya kan? Biasanya kalau ini pergi kemana seperti bawa bekal. Para penafsir mengatakan berarti kita bisa membayangkan bukan hanya anak ini yang bawa roti, tetapi juga banyak orang yang lain. Tapi pertanyaan berikut, bahwa tidak semua orang pasti bawa bekal. Ada cukup banyak. Apalagi laki-laki, bapak-bapak pasti tidak bawa. Kenapa? Karena yang disebut di sini itu 5.000 laki-laki. Artinya mereka tidak bawa bekal, diberi makan oleh Yesus. Kita disebut ibu-ibu dan anak-anak. Kenapa? Mereka bawa bekal. Langkah berikut, bagaimana kemudian bisa cukup? Bagi. Kata kuncinya di sini, saudara-saudara terkasih. 5.000 orang laki-laki tambah dengan para wanita dan anak-anak yang hadir di hadapan Yesus pada waktu itu melakukan seperti yang dicontohkan oleh Yesus. Apa itu? Mengambil roti, berdoa mengucap syukur, lalu membagi. Semua yang hadir melakukan seperti yang dilakukan Yesus. Yang bawa bekal, ambil rotinya, lalu bersama Yesus berdoa mengucap syukur. Sudah ketika Yesus bagi-bagi 5 roti 2 ikan. Yang lain juga bagi roti. Akhirnya apa? Semua cukup makan. Artinya, saudara-saudara terkasih, menjadi persahabatan kita seperti dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Ketika para murid Yesus, umat Allah, kita semua menjadi satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, maka segala keperluan bisa tercukupi dan teratasi.
Dengan kata suci membagi bagi. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih dan baca-baca hari ini mengajak kita untuk kembali menyadari dan merenungkan hakikat iman dan kemuliaan kita seperti saja oleh satu Paulus dalam bacaan kedua hari ini. Selain bahwa kita masing-masing diberi rezeki oleh Tuhan, diberi rahmat dan berkat oleh Tuhan, juga rahmat yang sama mesti dibagi-bagikan di antara para murid. Maka Paul Paulus mengatakan, kualitas diri seorang murid Kristus sejatinya adalah rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Paul Paulus mengatakan kata-kata ini. Aku menasihatkan kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadangan dengan panggilan itu, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Inilah kualitas diri yang dimintakan, yang diharapkan ada dalam diri setiap umat Allah, setiap murid Kristus. Lalu, kualitas yang diharapkan dalam kebersamaan sebagai umat adalah ayat berikutnya. Hendaklah kamu saling membantu, berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Hakikat umat Allah, murid Kristus adalah hidup dalam kesatuan. Maka kalau ada orang Katolik masih marah-marahan, masih diam-diaman, masih berbeda-beda, mengingkari kemuliaan sebagai umat. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Paulus mengajak kita ini, saudara-saudara terkasih, untuk mencari lagi hakikat kemuliaan kita sebagai umat Allah. Mengamalkan dalam diri masing-masing kita kerelaan hati, kelemahan lembut dan kesabaran, dan menempatkan hidup bersama kita satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, hidup dalam kesatuan dan kebersamaan, dan dalam kerelaan untuk saling berbagi. Jadi kita menjadi satu, ada kerelaan untuk berbagi, maka bisa terjadi. Bisa Yesus bersama para murid bisa memberi makan 5.000 laki-laki hanya dengan 5 roti 2 ikan. Oleh terjadi saling berbagi di antara mereka. Oleh karena semua yang ada di hadapan Yesus melakukan seperti yang dilakukan oleh Yesus, yang mengambil roti, berdoa mengucap syukur, dan membagi, lalu ada sisa. Saudara-saudara terkasih, sadari lagi dan hayati hakikat kita sebagai murid-murid Kristus, lalu dilanjutkan dalam rasa saling berbagi dalam persatuan dan persaudaraan, membangun kebersamaan. Dengan demikian, kisah Tuhan pasti terjadi. Tuhan menolong kita.